Halo, selamat datang di channel kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang metodologi pengembangan perangkat lunak, yaitu Parallel Development Model. Nah, di sini submateri yang akan kami berikan kepada kalian, yaitu yang pertama, deskripsi atau pengertian dari metodologi tersebut. Yang kedua, tahapan-tahapan dari metodologi tersebut. Yang ketiga, kapan metodologi tersebut digunakan. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan metodologi tersebut. Dan yang kelima, contoh implementasi metodologi tersebut. Baik, saya mulai dari bagian deskripsi atau pengertian dari Parallel Development Method. Jadi, Parallel Development Method adalah suatu metode pengembangan sistem yang berdasarkan SDLC tradisional dan menyerupai SDLC. Bagi yang belum tahu, SDLC adalah singkatan dari Software Development Life Cycle, di mana dapat diartikan sebagai proses atau tahapan dalam sebuah pengembangan atau pembuatan software. Dalam pengembangan sistem yang paralel ini, fase desain dan implementasi dibagi menjadi banyak salinan yang mengikuti fase analisis. Masing-masing salinan ini melibatkan pengembangan sebuah subsistem atau sebuah subproyek yang bersifat terpisah. Semua salinan ini disatukan dalam fase implementasi tunggal, di mana sebuah integrator sistem memasang bagian-bagian secara bersama-sama di dalam sebuah sistem yang bersifat kohesif atau padu. Tentu saja semua ini dikembangkan secara paralel. Dua, tahapan metodologi parallel development. Yang pertama, perancangan untuk planning. Nah, dalam perancangan untuk planning ada beberapa tahap, yaitu satu, mengidentifikasi nilai bisnis. Yang kedua, analisis kelayakan. Yang ketiga, membuat rencana kerja. Yang keempat, mengatur staf. Yang kelima, mengontrol dan mengarahkan proyek. Yang kedua adalah analisis, yaitu satu, analisis masalah. Yang kedua, mencari informasi terkait dengan sistem. Yang ketiga, menentukan model proses. Yang keempat, menentukan model data. Tiga, desain, yaitu yang pertama, rancangan proses secara fisik, rancangan arsitektur sistem, rancangan interface, dan rancangan basis data dan berkas. Nah, yang terakhir adalah implementasi, yang di dalamnya terdapat konstruksi dan instalasi. Di sini saya akan menjelaskan submateri yang ketiga, yaitu kapan metodologi ini digunakan. Metodologi Parallel Development Model digunakan pada saat di mana kebutuhan sistem selalu berubah. Baik, selanjutnya kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pengembangan software menggunakan metode paralel. Nah, sebenarnya metode paralel itu berusaha untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya ada pada metode waterfall, di mana waktu yang diperlukan dari awal proses analisis sampai dengan pengiriman sistem itu memerlukan waktu yang lama. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, daripada melakukan desain dan implementasi secara berurutan atau dalam satu proyek yang besar, metode paralel itu memisahkan satu proyek yang tadinya besar menjadi beberapa subproyek yang berbeda, di mana desain dan implementasinya dilakukan secara terpisah atau berbeda atau secara paralel. Nah, sebelum nantinya akan disatukan lagi menjadi sebuah sistem yang utuh. Ada beberapa kelebihan yang kita didapatkan dengan menerapkan metode ini. Yang pertama lah, kita dapat meminimalisir terjadinya pengerjaan ulang. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, jika kita mengerjakan dalam satu proyek yang besar dan terjadi error pada proyek tersebut, maka proses fixnya atau untuk mencari error tersebut kita harus mengecek seluruh proyek tersebut, dan bahkan mungkin menyebabkan kita untuk mengerjakan ulang proyek tersebut, dan tentu saja hal itu akan sangat memakan tenaga dan biaya yang sangat banyak tentunya. Nah, dengan menerapkan metode paralel, kita akan lebih mudah dalam melakukan identifikasi. Contohnya, misalnya terjadi error di subproyek B, maka pengecekan dan fix atau memperbaiki error tersebut hanya dilakukan di subproyek B saja. Tidak perlu dilakukan pengecekan secara keseluruhan atau mengulang proyek dari awal, itu tidak diperlukan. Nah, hal ini tentu berdampak pada waktu yang diperlukan dalam proses analisis sampai dengan pengembalian sistem itu menjadi lebih singkat. Nah, selain memiliki kelebihan, metode
paralel juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu terletak pada saat proses pengembangan, di mana dalam proses pengembangan itu menjadi lebih sensitif. Maksudnya seperti apa? Nah, dari satu proyek yang besar yang kita pecah-pecah menjadi subproyek itu, dalam proses penyatuannya itu diperlukan skill yang khusus, karena biasanya banyak sekali terjadi error pada saat proses penyatuannya itu, sehingga kita memerlukan skill yang lebih mumpuni. Nah, jadi dapat disimpulkan kelebihan yang kita dapatkan dari menerapkan metode ini, yang pertama adalah menghemat tenaga, menghemat biaya, dan tentu saja menghemat waktu. Dan kekurangannya itu terletak pada proses pengembangan, di mana pengembangan jadi lebih sensitif dan diperlukan kemampuan yang lebih memadai. Paralel metode ini diimplementasikan pada perangkat lunak SPMRK yang merupakan software yang dikembangkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang kaku. Yang kedua, menggunakan tracing engine, yaitu memanfaatkan POP Ray berbasis MPI. POP Ray ini adalah rendering engine 3 dimensi yang menerjemahkan informasi dari file text eksternal menjadi 3 dimensi yang nyata. Yang kedua adalah Machine Facing Interface, yaitu adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan menjalankan suatu program secara paralel. Yang ketiga adalah MPM, yaitu Parallel Virtual Machine, yaitu sebuah paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komunikasi paralel antar komputer. PPM ini sudah berjalan di Unix ataupun Windows. Sekian penjelasan kami tentang materi metodologi pengembangan perangkat lunak, yaitu Parallel Development Model. Semoga kalian dapat mengerti dan paham tentang materi yang kami berikan tadi. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.